Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian, peserta PPG batch 2 untuk kategori lokakarya yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali lewat Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Ini pada kali kedua dan ini insya Allah merupakan ya Zoom meeting yang menjelang terakhir lah kita sebelum Bapak dan Ibu sekalian mengikuti kegiatan berikutnya. Dan pada malam hari ini berkaitan dengan persiapan pembuatan proposal PTK berikut instrumennya, perlu saya sampaikan bahwa ini dari hasil rekapitulasi masih banyak yang belum mengunggah atau mengupdate tugas maupun resume. Demikian juga video pembelajaran dan video sumber belajar. Jadi oleh karena itu supaya tidak terkatung-katung, mohon perhatiannya kepada yang belum, terutama supaya segera menyelesaikan itu ya. Di itu aja, di satu persatu ini kami memang akan memberikan penilaian selama selama belum selesai akan tetap memberikan penilaian sehingga nanti semuanya sudah masuk dan kami memberikan penilaian secara lengkap ya begitu. Bahwa nanti tenggang waktunya berapa hari itu nanti akan tanyakan saja langsung ke wali kelas, nanti kami akan berkoordinasi dengan wali kelas sama seperti itu. Tugas-tugas dan ini sesuaikan saja dengan petunjuk-petunjuk yang ada di modul. Adapun untuk pembuatan proposal PTK, nah ini seperti yang disampaikan sejak awal bahwa materi ya atau masalah yang akan kita teliti dengan PTK itu tidak usah keluar dari mana-mana, itu kita fokus saja kepada apa yang ada dalam RPP yang kita buat itu. Artinya kita berkaca dari pengalaman mengajar, kemudian yang tertuang di dalam RPP yang Bapak dan Ibu buat itu fokuskan kepada masalah apa, kemudian kita menawarkan solusi apa. Apakah masalahnya masalah penyampaian materi, berarti berkaitan dengan metode atau pembuatan media. Nah, itu sekitar itu saja. Nah, oleh karena dalam PTK ini tidak usah menggunakan masalah-masalah atau memunculkan masalah yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dikaitkan satu dengan yang lain. Cukup satu variabel saja. Misalnya, kita menghadapi masalah dalam pembelajaran di ruang kelas itu, ini real yang kita alami saja, yang kita alami. Masalah penggunaan metode misalnya. Maka fokusnya adalah kepada pemilihan metode yang akan kita tawarkan sebagai solusinya kayak begitu. Nah, ini coba satu saja. Saya ingin mendengar siapa yang sudah punya judul rencana penelitian. Saya akan ambil sampel sebagai satu pembahasan. Silakan siapa saja. Saya Pak, barangkali. Ya, silakan. Siapa Warlan?
Iya, mudah-mudahan. Ya silakan. Gini Pak, saya kemarin mengambil RPP pertama itu tentang produk. Udah lama itu. Tentang Muprodat. Kemudian dalam Muprodat itu ada sedikit masalah karena anak-anak barangkali tidak memahami apa yang arti yang disampaikan. Maka oleh karena itu saya menggunakan media gambar untuk membantu menjelaskan Muprodat tersebut. Nah, nanti hubungannya barangkali dengan hasil belajar siswa itu sendiri Pak, dengan peningkatan motivasi, peningkatan belajar dalam bahasa Arab itu. Bagaimana kalau seperti itu? Coba saya ingin mendengarkan apa judulnya. Penggunaan media gambar terhadap peningkatan hasil belajar siswa di kelas 4 pada pembelajaran bahasa Arab dengan pada materi Muprodat di MI Ar-Rahmat gitu Pak, di kelas 4 itu. Penggunaan media gambar. Media gambar, iya. Ya, penggunaan media gambar dalam pembelajaran. Penggunaan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi Muprodat itu. Nah, berarti di sini sudah kita potret apa yang jadi masalahnya. Oh. Ya. Nah, yang jadi masalahnya dengan ini sebagai satu sampel saja ya. Iya, Pak. Masalahnya kalau itu berarti ada pada persoalan pembelajaran Muprodat. Iya Pak, betul. Nah, jadi selama ini kalau kita mengajar Muprodat, ya kan gini aja, indikator penguasaan Muprodat bagi siswa itu apa yang kita tahu? Biasanya apa? Indikator penguasaan Muprodat itu satu, hafalan dan artinya gitu Bang. Hafal dan dengan artinya, kemudian bisa membuat kalimat dengan bisa menggunakannya dalam kalimat sederhana. Ya katakan itu saja misalnya. Ya. Nah, itu kan masalahnya siswa tidak pertama susah Nah, kemudian kita buat patokan target kuantitas jumlah Muprodat itu yang harus dikuasai di kelas tertentu itu berapa, harus jelaskan itu. Iya, iya. Bahwa siswa dalam satu pertemuan misalnya apakah dalam tema al-adawat al-madrasiyah, al-mihnah, Pak. Al-mihnah kayak begitu. Boleh saja karena begitu. Jadi dalam hal ini kita lihat ini satu variabel saja bahwa ini masalahnya bahwa di siswa rendah dalam penguasaan Muprodat dengan indikator tadi. Indikator penguasaan Muprodat itu apa? Satu, ya, hafalan, ya. Yang kedua, mengerti artinya, ya. Ya, betul. Dan yang ketiga, bisa menggunakannya dalam kalimat sederhana. Itu bisa saja itu 3 indikator kan, nggak begitu. Nah, itu bisa kita potret sebagai mas. Nah, jadi dalam ini coba saya ingin ke ini dari Pak Warlan. Apa yang menjadi rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya pertama siswa sering kesulitan memahami Muprodat tersebut. Rumusan masalah itu ingat, kalau menyebut rumusan masalah itu harus diredaksikan dalam bentuk pertanyaan. Oh iya. Coba. Satu. Bagaimana siswa memahami Muprodat yang disampaikan dan bagaimana penguasaan Muprodat siswa? Bagaimana penguasaan Muprodat siswa sebelum diadakan PTK, sebelum gitu, digunakan media gambar. Ya, betul, Pak. Yang kedua, bagaimana pemahaman siswa setelah bagaimana proses pembelajaran Muprodat dengan menggunakan itu. Jadi itu kita siklusnya seperti prosesnya dijelaskan. Nah, baru setelah proses bagaimana hasil belajar siswa setelah digunakannya media gambar. Nah, itu aja. Jadi itu ya sebagai sampel. Itu aja, itu rumusannya. Nah, kalau tujuan kan sebenarnya seperti tadi. Nah, ini berkaitan dengan instrumennya. Kita tidak usah membuat hipotesis, tidak usah membuat hipotesis, nggak usah. Ya, atau kalaupun ada, boleh saja menggunakan hipotesis, tapi. Ya. Nah, kalaupun menggunakan hipotesis, apa hipotesisnya? Hipotesis awal atau akhir, Pak? Enggak, hipotesis kan ada 2. Ada hipotesis 0, ada hipotesis 1. Oh, aduh. Nah,
Kalau hipotesis nol, maksudnya ini kan stagnan. Iya, Pak. Kalau dengan hipotesis nol, ada peningkatan atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti kalau hipotesis nol itu tidak ada peningkatan penguasaan memperoleh siswa dengan digunakan media gambar. Iya, betul. Nah, kalau hipotesis hasil sebaliknya, ada peningkatan penguasaan memperoleh siswa setelah digunakan media gambar. Siap. Nah, itu aja proposal. Ini masih proposal ya. Ingat, ya, Pak. jangan membuat kesimpulan. Kita belum penelitian belum. Ini baru rencana. Kalaupun misalnya Bapak dan Ibu sekalian punya gitu dari yang sudah jadi, hati-hati. Bapak dan Ibu sekalian harus memodifikasinya dalam bentuk sebagai sebuah proposal, bukan sebagai penelitian yang sudah jadi, ya. Biasa nih kasih bocoran saja lah. Saya memberikan kesempatan yang misalnya supaya tidak mumet kami gitu. Tidak ketinggian makan dawat lah. Ya, siap, Pak. Jadi supaya tidak mumet, silakan Bapak Ibu sekalian ya mencari yang sudah jadi, tiru tapi modifikasi. Iya. Maksudnya karena ini tahap masih pembuatan proposal. Jadi bagaimana proposal itu pokoknya ada menjadi bab 1, pokoknya ada di bab 1 saja itu proposal, ya. Ya, ada di bab 1 proposal. Dan ini PTK, ini tidak usah korelasi tidak usah. Berarti Pak sampai ini ya Pak, sampai bab 1 itu bukan sampai kepada metode dan yang lainnya, ataupun sampai di mana Pak? Nah, kalau metode ini maksudnya ini dalam instrumen itu bagaimana teknik mengumpulkan data sudah cukup sampai di sana. Oh. Jadi instrumen itu bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, kalau berbicara cara mengumpulkan data untuk kasus seperti begini, teknik apa saja yang dilakukan? Coba. Ya. Ada teknik. Kalau berbicara kemampuan, kita melakukan apa? Pretest dulu, Pak. Melakukan tes. Pretest, Pak. Pretest, Pak. Tes ini ada 2, jadi pre dan post. Post-test ya. Pre itu kita melakukan tes untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum digunakannya media gambar itu tadi. Nah, kemudian kita melakukan treatment, artinya pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Nah, setelah itu kita mungkin ada beberapa siklus kan, ada 1, 2, atau 3 siklus misalnya. Setelah itu kita melakukan tes lagi, namanya post-test. Mengapa? Ini disebut post-test karena tes ini dilakukan atau diberikan kepada siswa setelah digunakannya media itu. Nah, tadi kan hipotesisnya. Kalau hipotesisnya kan tidak ada peningkatan sama sekali. Artinya tidak ada bedanya lah. Karena kita punya hipotesis 1, ya. Kita punya hipotesis 1, berarti kan ada peningkatan. Makanya kita lihat tidak harus ada peningkatan, tapi kita kan punya hipotesis, ya. Punya dugaan kuat. Ya punya pernyataan yang semi lah gitu. Karena apa? Karena secara teori dengan digunakannya media gambar ini dapat mengakomodasi siswa dalam hal penguatan penghafalan, tahu artinya, dan kemudian dengan itu bisa itu. Tapi sekali lagi harus dipahami bahwa indikator-indikator pencapaian itu harus betul-betul didukung oleh metode ataupun media yang kita gunakan. Jangan terjebak pada kerennya media, tapi ternyata tidak ada hubungannya dengan pencapaian atau dengan indikator-indikator pencapaian. Media, baik metode ataupun media, harus betul-betul yang penopang atau mendukung pencapaian indikator hasil belajar. Ya, itu catatannya. Siap. Nah, kita diskusi. Silakan yang lain. Berarti gini gini Pak, batasan akhir dari proposal itu sampai mana Pak? Kan ini pada hari tadi itu kita harus membuat proposal, dan besok itu adalah untuk instrumen penelitian tersebut. Nah, mungkin batasan untuk proposal yang diupload tugas hari ini berarti sampai mana itu Pak? Sampai
Soalnya kan ada dua hari ini. Kita hari ini itu untuk membuat kalau saya sampai malam minggu juga silakan saja, atau minggu atau hari Minggu. Enggak, tapi semuanya harus masuk. Enggak, maksudnya bukan itu Pak, batasan ataupun semuanya gitu Pak. Semua sudah jadi proposal gitu. Proposal kan belum jadi. Maksud jadi itu belum jadi hasil laporan. Ini baru proposal, baru rencana. Seperti dulu kita membuat skripsi kan proposal itu hanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan kan itu, manfaat. Kemudian kalau ada hipotesisnya, kemudian itu tadi instrumen itu berkaitan dengan ya secara ringkas metode penelitiannya seperti apa. Itu kan kita mengumpulkan data itu kan, apakah kita mungkin melakukan wawancara atau kita melakukan observasi dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan saja itu teknik pengumpulan datanya. Itu masuk dalam wilayah instrumen. Iya. Paham Pak. Ya, silakan yang lain. Paham Pak. Yang lain barangkali silakan. Siapa? Ya, silakan siapa? Kalau misalkan judulnya kayak gini, Pak. Ini saya sebelum judul coba paparkan memotret masalah apa? Ini mungkin Pak, pengetahuan dasar siswa ketika dia belajar di pesantren daripada dia belum memiliki dasar bahasa Arab. Bisa nggak Pak? Pengetahuan dasar siswa di pesantren. Jadi kalau judul saya belum, cuma pemikiran saya seperti ini. Jadi kan ada siswa yang tinggal di pesantren, ada siswa yang tinggal di luar. Jadi maksudnya pengaruh pembelajaran pesantren terhadap kemampuan bahasa Arab siswa malah bisa ya? Kalau ini mencapai Pak, harus ada variabel X dan variabel Y-nya. Kita satu variabel saja. Terlalu luas ya. Ya, gini saja. Bapak menemukan masalah apa di ruang belajar ketika ngajar bahasa Arab? Jadi kemampuan siswa kan mungkin berbeda-beda. Gini. Ini karena kami diwanti-wanti oleh bahwa PTK ini ada hubungannya dengan RPP. Dari RPP dan ada apa yang ditemukan di ruang kelas? Kalau saya yang tidak dari kesulitan memahami bacaan. Nah, pasti makanya perlu gitu. Ya oke lah, barangkali pasal dari dan yang konten. Tapi intinya yang jadi persoalan adalah sebenarnya kemampuan baca begitu. Jadi yang tadi saya Iya, Pak. Iya. Jadi kemampuan baca. Nah, sekarang yang jadi indikator yang hasil belajar dalam hal membaca itu harus sama sebetulnya belajar membaca di kelas